Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Pagi ini kita kaji tentang bagaimana kita bisa menjalani masa tua kita dengan bercahaya, dengan gembira, dengan senang. Meskipun dari sisi fisik sudah berkurang kesehatannya, mungkin dari sisi keuangan juga sudah berkurang penghasilannya, dan bisa jadi juga sudah ditinggalkan oleh anak-anaknya, karena anak-anaknya sudah membangun keluarga sendiri masing-masing. Namun kalau kita berupaya untuk bahagia, insya Allah akan menjadi bahagia, akan menjadi bersinar dan menyinari orang-orang yang di sekitarnya. Yang dimaksud dengan masa tua yang bercahaya dalam Islam bukan merujuk pada kilauan fisik atau popularitas. Tidak melihat dari fisiknya yang masih ganteng, masih cantik, masih memakai make up dan lain-lainnya. Bukan itu. Dan juga bukan karena popularitas terkenal. Kalau seorang ustadz, dia barangkali ustadz yang terkenal, diundang ke sana kemari. Kalau seorang pebisnis, ya bisnisnya ramai. Bukan itu. Melainkan kondisi hati dan rohani yang mencapai kematangan, serta kedekatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru dinamakan masa tua yang bercahaya. Secara mendalam, masa tua yang bercahaya sering disebut sebagai masa tua yang penuh nur, yang penuh keberkahan, yang tanda-tandanya mencakup ada beberapa hal.
Yang pertama adalah wajah yang memancarkan bekas sujud. Bukan bercahaya seperti lampu, melainkan adanya ketenangan, sakinah, dan wibawa yang terpancar dari wajah karena konsistensi ibadah. Karena terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan bahwa orang yang banyak sholat malam, Allah akan memperindah wajahnya di siang hari. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjatan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihil kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratun wa ajran 'azima. Maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya adalah keras terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka. Ini sifat orang mukmin, sifat orang yang menjadi umat Muhammad adalah tegas di dalam akidah, tegas terhadap orang-orang kafir dan kasih sayang dengan sesama kaum muslimin. Nah, orang ini kamu lihat mereka rukuk dan sujud menjadi karunia Allah, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Ya, itu tanda yang kedua dari umat Muhammad. Selalu rukuk dan sujud, ya, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Nah, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Tampak ketenangannya, tampak ketenteramannya. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. Lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menyakiti hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada mereka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, di sini ada beberapa pelajaran. Yang pertama adalah ketegasan prinsip yang tadi sudah saya singgung. Tegas dalam menjaga akidah dan hukum Allah. Tidak kompromi dalam kebatilan yang merusak agama. Ini adalah sifat umat Nabi Muhammad SAW. Tegas. Ya. Tidak kompromi dalam hal kebatilan yang merusak agama. Minimal tidak ikut, kalaulah tidak mendakwahkan atau tidak melarang tidak mampu, ya tidak mengikuti kalau memang ada hal-hal yang merusak akidah, ya, yang merusak agama. Yang kedua, kasih sayang, rahmah. yakni rahmah kepada siapa? Kepada sesama muslim. Memiliki sifat empati, kelembutan, dan persaudaraan yang kuat terhadap sesama muslim.
Ketika ada orang muslim yang susah, itu ikut merasakan susahnya. Setidaknya adalah mendoakan. Syukur kalau bisa, kalau memang kesusahannya itu dalam masalah ekonomi bisa memberi meskipun kecil. Kalau susahnya itu karena masalah-masalah psikologis misalnya yang menimpanya, ya kita memberikan nasihat kalau bisa. Karena bisa jadi orang tidak susah karena ekonomi, tapi susah karena anaknya nakal-nakal, susah karena lingkungannya tidak baik. Itu ya kita ikut memberikan masukan-masukan. Itu juga namanya ada sifat empati, kasih sayang. Yang ketiga adalah keseimbangan ibadah. Maka di sana fokus pada rukuk dan sujud. Salat sebagai manifestasi ketaatan hamba kepada penciptanya. Khususnya salat, ya salat wajib dan salat sunnah. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan gambaran bahwa kaum mukminin itu harusnya produktif. Ya. Khususnya yang masih muda-muda, tumbuh produktif dalam ilmunya, ya dalam ekonominya dan seterusnya. Maka pada akhir ayat digambarkan seperti tunas yang tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Artinya seorang muslim harus memberikan manfaat dan kekuatan bagi lingkungannya. Ya, harus memberikan manfaat. Macam-macam manfaatnya. Bisa dengan ilmunya memberikan manfaat. Bisa dengan hartanya memberikan manfaat. Bisa dengan tenaganya memberikan manfaat. Ilmu itu tidak harus ilmu yang banyak yang bisa memberikan manfaat. Semakin tua, orang semakin mempunyai pengalaman. Baik pengalaman yang pahit maupun pengalaman yang manis. Ketika pengalaman itu disampaikan kepada generasi seterusnya, berikutnya, maka itu namanya juga ilmu yang bermanfaat. Yang bisa jadi ilmu itu tidak didapatkan di pondok pesantren maupun di bangku sekolahan, tapi didapatkan dari perjalanan hidup. Ya. Bahkan itu yang bisa diterapkan langsung. Adapun di lembaga pendidikan itu ya teori ya banyak. Bagaimana kita menerapkan surah Al-Fatih ayat 29 yang menerangkan sifat orang-orang yang beriman itu di saat sekarang ini? Yang pertama adalah dalam pergaulan. Bagaimana kita menerapkan? Yakni membangun ukhuwah, membangun persaudaraan. Jangan mudah menghakimi atau membenci sesama muslim hanya karena perbedaan pendapat kecil. Ya. Maka tadi asyidda alal kufar ruhama bainahum. Ya. Tegas, keras terhadap orang kafir, kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Jangan sebaliknya. Terhadap orang-orang beriman selalu bermusuhan, memusuhi. Sedangkan kepada orang kafir, santai-santai saja kerjasama. Ya. Ini sifat yang bertentangan dengan surah Al-Fatih ayat 29. Misalnya, terhadap para habaib,
menaburkan kebencian terus setiap hari. Kalau kita mengikuti medsos ya. Tapi terhadap orang-orang kafir yang menjarah negeri Republik Indonesia ini tidak pernah berkoreksi, tidak pernah mengoreksi, tidak pernah memberikan ulasan-ulasan tentang kejahatan mereka. Saya tidak pro Habib dan tidak pro siapa-siapa. Harusnya kita ya hidup seperti itu. Sesama Muslim itu harus saling membantu, saling kasih sayang dan tegas kepada orang kafir. Yang berikutnya adalah dalam karakter ya, sifat, yakni menjadi pribadi yang berprinsip. Kita bisa ramah dalam sosial, namun tegas, keras, atau teguh menolak ajakan yang melanggar syariah, seperti korupsi, judi, atau maksiat yang lainnya. Terhadap siapapun, kita boleh ramah, bahkan harus ramah di dalam masalah sosial, masalah bermasyarakat, masalah berekonomi, ramah. Namun ketika sudah menyangkut akidah, menyangkut syariah, maka berlaku tegas. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kemudian dalam pekerjaan, niatkan setiap lelah kita untuk mencari keridhaan Allah. Yabtahuna maghfirata wa ridwan. Yani mohon atau diniatkan untuk mencari maghfirah, ampunan dari Allah, ridha Allah. Jika orientasinya adalah ridha Allah, jika tujuan melakukan sebuah pekerjaan itu ridha Allah, maka kita tidak akan mudah stres atau kecewa jika hasil duniawi tidak sesuai dengan ekspektasi. Jika tujuan duniawi tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan kalau mencari ridha Allah. Misalnya orang berdakwah, tujuannya mencari ridha Allah, maka baik yang hadir itu sedikit maupun yang mengikuti itu banyak, itu tidak menjadi masalah. Ya. Misalnya seorang berdakwah, mau berdakwah di suatu tempat, berpikir bahwa nanti yang datang banyak. Yang datang beratus-ratus, beribu-ribu. Ternyata sampai tempat itu yang datang hanya puluhan. Maka bagi orang yang tujuan dakwahnya itu mencari ridha Allah, tidak akan kecewa meskipun yang mendengarkan hanya puluhan, mungkin 10-20, dia akan berpidato semangat mengajar atau berdakwah dengan semangat sebagaimana didengarkan oleh 1000 orang. Tapi kalau tujuannya itu tidak ridha Allah, hanya untuk mencari dunia, maka ketika yang datang itu sedikit, kecewa. Contohnya orang kampanye. Orang kampanye mau jadi DPR misalnya, atau mau jadi wali kota. Bayangannya banyak yang datang, ternyata yang datang puluhan, maka dia kecewa. Ya. Kecewa, marah-marah, tidak seimbang antara
biaya yang sudah dikeluarkan dengan kenyataannya, karena tujuannya adalah untuk dunia, bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pertumbuhan diri, jangan menjadi pribadi yang stagnan, yang tetap saja tidak berkembang, bodoh terus. Ya. Itu namanya stagnan, mandek. Maka teruslah belajar dan berkarya hingga menjadi seperti pohon yang kokoh, mandiri secara mental, ekonomi, dan spiritual, sehingga bisa membantu orang lain. Jangan stagnan, wiwit cilik nganti tua, isik ngandelke wong tuane, nggak pernah mandiri. Ya. Isik minta-minta kepada orang tua. Itu namanya stagnan, nggak berubah. Harusnya semakin besar, ya semakin berubah. Begitu pula dalam masalah ibadah, jangan stagnan. Kawit biye beribadah, orang ngerti maknanya. Kawit cilik, sholat orang ngerti maknanya, nganti tua isi tetap orang ngerti maknanya. Itu namanya orang yang stagnan. Harusnya berkembang menjadi lebih ngerti maknanya, lebih khusyuk menjalankannya. Kemudian yang kedua, kematangan ilmu, iman dan ilmu. Orang yang tadi yang tua bercahaya adalah orang yang matang iman dan ilmunya. Dalam arti bertambahnya usia, seharusnya berbanding lurus dengan bertambahnya kearifan. Semakin tua, semakin arif, semakin bijaksana, semakin baik ibadahnya. Maka di sini orang tua yang bercahaya, masa tua yang bercahaya adalah masa tua yang hatinya qanaah karena iman dan ilmu tadi. Yang hatinya qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah dan tidak lagi ambisius mengejar dunia. Jadi itu adalah manusia yang tua bercahaya. Nah, kapan tua? Ya diantaranya 60 tahun itu sudah tua. Maka harusnya semakin hari hatinya semakin qanaah menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang dikejar apa? Yang dikejar adalah husnul khatimah. Yang dikejar adalah mati dalam keadaan baik, bukan mati dalam keadaan kaya. Toh kalau sudah tua, merencanakan kepingin jadi wong sugih kaya apapun, wis ora iso. Kenapa? Wis ora iso kerja. Misalnya, orang sudah umur 60 ke atas lah, 65-70. Wah, aku kepingin jadi wong sugih. Pak kerja keras apa? Umpamanya orang yang dalam bidang ilmuwan, nulis ya wis angel, wis tuwa. Ya, pekerjaan juga tidak bisa dilakukan seperti ketika masih muda. Ya harusnya setelah tua itu rencananya akhirat gitu loh. Bisa jadi misalnya dalam dunia dakwah, dulu ketika masih muda,
Saya bisa ngajar dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Ya. Bahkan dari jam 4, ya, jam 4 pagi bangun, sholat subuh, ngajar terus. Ya. Istirahat sejenak jam 1, jam 2 mulai ngajar lagi, sampai jam 9 malam baru istirahat. Tapi sekarang, ya tidak mungkin untuk seperti itu. Ibaratnya itu dalam dunia dakwah yang tidak begitu berat. Belum lagi dalam mempersiapkan ilmu yang akan didakwahkan. Ya. Apalagi di dalam dunia yang kerjanya dengan tenaga. Ya. Dengan tenaga okol. Ya. Pak, kepingin sugih, wis swidak limo, ya. Misalnya Pak Manggul beras seperempat kintal, orang kuat. Nek biye setengah kintal itu angkat tok, gampang. Tapi barang wis mono. Maka percuma kalau kita berpikir tentang dunia. Harusnya qanaah, apa yang ada kita hadapi, yang halal, yang baik, demi untuk mencapai husnul khotimah. Itulah masa tua yang bercahaya. Ya. Maka juga lisan harus basah dengan zikir. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lisan kita, dengan hati kita, ya. Dengan perbuatan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Busrin radhiyallahu an, anna rajulan qala, ya Rasulullah, inna syara'iyal Islam qad kathurat alayya, fa ahbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Qala la yazalu lisanaka rabban min dzikrillah. Ya. Dari Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu bahwa ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak bagiku. Banyak saya ketahui dan banyak yang harus saya lakukan. Maka beritahulah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang selalu. Neng di bayi pisau tak lakoni, tak gowo. Jadi, nek syariat, sholat, wis tak lakoni. Tapi kan sholat sedina mung 5 ping 5. Poso wis tak lakoni, tapi kan sing wajib setahun mung sebulan, bulan Ramadan. Saya kepingin yang selalu ada pada diriku. Kata sahabat itu atau kata orang itu. Beliau menjawab, hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis tuwa banyak berzikir sambil diam, ya, sambil istirahat. Ada kesempatan, banyaklah berzikir. Bisa subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim misalnya. Atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau zikir-zikir yang lain yang bisa dibaca setiap saat. Itu basahilah lisanmu dengan zikrullah. Kemudian juga menjadikan husnul khatimah sebagai tujuan akhir. Ya. Nah wis tuwa biar bercahaya, menjadikan husnul khatimah sebagai tujuan akhirnya. Cahaya yang sesungguhnya adalah
ketika seseorang di masa tuanya semakin giat menjemput ajal dengan persiapan yang matang. Menjemput ajal dengan persiapan yang matang. Rasulullah bersabda, An Abdullah bin Busrin anna Arabiyan qala ya Rasulullah man khairun nas qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sunan Tirmidzi. Dari Abdullah bin Busrin bahwa seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling baik? Maka Rasulullah mengatakan, man tala umruhu, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya perkataannya baik, ya perbuatannya baik, ya niatnya baik. Itu adalah orang yang terbaik, yang panjang umur. Lah panjang umur berapa? Ya selama kita masih hidup ini namanya panjang umur. Bisa jadi 60, bisa jadi 65, bisa jadi 70. Pokoknya semakin tambah usia, semakin baik amalnya. Matinya kapan? Nah, Allah yang tahu, kita nggak perlu memikir mati. Yang perlu dipikir adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Tidak usah berpikir mati ini kapan. Itu urusan Allah. Tapi berpikirnya apa yang akan saya bawa mati. Bagaimana nanti saya mati. Husnul khatimah atau enggak. Itu yang perlu dipikir. Kemudian menjadi sumber manfaat. Uswatun hasanah. Kalau ingin percaya adalah menjadi sumber manfaat. Menjadi uswah hasanah. Orang tua yang bercahaya adalah mereka yang kehadirannya menjadi peneduh bagi anak cucu dan masyarakatnya. Ya, tadi semakin tua semakin arif, semakin bijaksana, tidak emosional. Ya. Mau berbicara dipikir dulu. Ya. Mereka tidak menjadi beban mental bagi sekitar. Orang wis tua, isine jengkel terus. Orang kena keseliring sithik. Ya, itu namanya menjadi beban mental orang sekitarnya. Khususnya bagi anak-anaknya. Ya. Nah, yang bercahaya adalah orang tua yang menjadi pemberi nasihat yang bijak dan teladan bagi generasi muda, khususnya anak cucunya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Cukup ini yang saya sampaikan, waktu sudah jam 5.43. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arzuqna kamalal ikhlas fil a'mal wal aqwal wa husnal khatimati inda qita'il ajal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.